ya dari tugas dan tanggung jawab dari Pupuk Indonesia. Ya, kami menganggap bahwa media adalah mitra strategis kami, terutama dalam memberikan informasi ataupun pemberitaan yang kondusif terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi ini. Dan itulah kami sangat berharap dengan adanya media gathering ini juga teman-teman media bisa memiliki persepsi yang sama terkait dengan penyaluran pupuk subsidi. Makanya tadi dalam kegiatan ini kami menyampaikan topik-topik terkait dengan kondisi penyaluran saat ini, ya, bagaimana usulannya, berapa alokasi yang disusun pemerintah, dan juga persyaratan apa yang harus dimiliki petani untuk mendapatkan pupuk subsidi, biar teman-teman media juga menjadi mengerti dan paham. Ya, mungkin salah satu tujuannya itu. Yang kedua tentunya kami ingin menjalin silaturahmi ya kepada teman-teman media, karena tadi yang seperti sudah sampaikan bahwa kami menganggap media merupakan mitra strategis kami. Mungkin itu yang melatar belakang kegiatan ini. Mungkin perlu ditegaskan Pak lagi, Pak. Banyak petani mengatakan pupuk itu kurang, Pak. Ya. Nah, Anda sendiri gimana? Sebetulnya petani itu mengatakan pupuknya langka ya. Sebetulnya bukan langka tetapi kurang. Ya. Karena apa? Karena alokasi yang disediakan pemerintah hanya 9 juta ton secara nasional. Sementara kebutuhan dari para petani dari seluruh Indonesia ada sekitar 25 juta ton. Nah, artinya ada gap 16 juta ton. Nah, mengapa pemerintah hanya memberikan alokasi 9 juta ton? Karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk subsidi pupuk. Karena pemerintah kan tidak hanya melakukan subsidi terhadap pupuk, tetapi ada subsidi-subsidi yang lain kan, ada subsidi misalnya subsidi energi ya. Ini kan sangat menguras keuangan dari pemerintah. Karena itulah untuk alokasi pupuk subsidi hanya 9 juta ton ataupun kisarannya sekitar 25 triliun. Sementara kebutuhannya sebetulnya 26 juta ton. Nah, inilah yang menyebabkan permasalahan di lapangan seperti itu ya. Di samping itu juga petani juga bisa ada yang menyampaikan selain lain, tetapi juga kurang betul karena sebetulnya dari alokasi pertama yang disusun oleh petani, misalkan di dalam RKK dia mengusulkan urea 300 kg atau 200 kg, tetapi begitu alokasinya disesuaikan dengan anggaran barangkali hanya mendapat 100-150 kg, artinya kan ada pengurangan. Jadi seperti itu kondisinya. Mungkin bisa disebutkan angka untuk kebutuhan di Kalbar sendiri kuotanya. Saya lihat data dulu ya. Tahun 2022 ini HET-nya tidak ada kenaikan ya, artinya sama dengan tahun 2021. Kenaikan memang terjadi di tahun 2021. Ya, jadi untuk tahun ini tidak ada kenaikan HET di tahun 2022. Artinya petani berhak mendapatkan pupuk subsidi di kios sesuai dengan HET yang berlaku. Ya, kalau ada kios yang menjual di atas HET itu adalah pelanggaran, dan kami akan menindak tegas apabila ada kios yang melakukan penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi itu tegas kami sampaikan, kami akan menindak kios ataupun distributor
yang melakukan penyimpangan, karena pupuk subsidi ini adalah pupuk dalam pengawasan yang ada. Subsidi dari pemerintah tidak bisa disalurkan ke semua orang, tidak bisa disalurkan secara sembarangan, ada ketentuan, ada persyaratan seperti itu. Termasuk ke distributor penimbun ini, Pak. Betul, ya, betul. Biasanya ya, kalau terkait dengan adanya temuan penyimpangan pupuk, itu biasanya dilakukan oleh oknum, ya oknumnya bisa dari petani, kelompok tani, ataupun orang lain yang memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, ya. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan dia menjadi pengepul dengan membeli pupuk ke beberapa petani. Ya, petani kan biasanya dia nebus 200 kilogram, tetapi tidak dia pakai semua, ya bisa aja dia jual lagi, ya dia jual Itu 50 dapat margin, kilo, 100 kilo, ya. Nah ini ada yang memanfaatkan, ada pengepulnya. Nah, pengepul inilah yang mengambil dari sana, dari sini. Begitu cukup, misalkan 1 pickup, ya udah dijual atau dia bawa keluar wilayah. Tetapi apabila ini ketahuan, ya artinya dalam perjalanan dijerat oleh aparat, nah ini akan menjadi masalah, akan diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila ini ada keterlibatan dari kios kami atau distributor, kami akan tindak distributor dan kios. Itu jelas. Pak, data tadi Pak. Kuota Oh Kalbar. iya. Nah jadi kalau untuk Kalbar sendiri, ya, usulan untuk tahun 2022 ini ada di angka 657.000 ton. Sementara alokasi yang diberikan untuk Kalbar hanya 124.000 ton. Seperenam ya. 140.000 ton. Artinya ada gap sekitar 500.000-an ton, ya. Artinya cukup besar ini gapnya. Ya, 500.000 loh. 500.000 ton itu besar, ya. Artinya ya di lapangan pasti akan terjadi yang namanya kekurangan pupuk, pasti bayangkan ya, kebutuhannya 600.000 hanya dapat alokasi 140.000. Itu artinya kekurangan pupuk subsidi, Pak ya. Tapi Betul. kalau pupuk Betul. masih Kalau pupuk non subsidi, subsidi kami akan siapkan untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk yang tidak masuk dalam alokasi. Ya, jadi kami juga menyiapkan pupuk non subsidi, ya, untuk memenuhi kekurangan dari alokasi yang ada. Kami siapkan. Cuman harganya, Pak. Harganya memang jauh lebih tinggi. Untuk urea saat ini, contoh saja urea kan harga HET-nya 2.250. Kalau harga non subsidinya, ya, kalau beberapa bulan yang lalu angkanya bisa sampai 12.000, 13.000 per kilo. Bayangkan itu berapa selisihnya? Jualan pupuk Ya, hampir 8.000, 9.000. Iya kan? Luar biasa. Ya luar biasa. Makanya ya ada yang memanfaatkan juga kan, ada ya yang namanya oknum pengepul. Ya tapi ya kita sih kalau memang ini ada temuan penyimpangan, ya kita support aparat untuk melakukan proses lebih lanjut. Ya itu seperti itu.
termasuk yang biasanya gaji karung.